Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dan teman saya Rindi Antika. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Instrumen Keuangan Syariah. Yang pertama ada kontrak keuangan syariah. Sistem ekonomi Islam memiliki serangkaian kontrak inti yang berfungsi sebagai landasan bagi pendesain instrumen keuangan yang lebih rumit dan kompleks. Tidak ada klarifikasi kontrak baku dalam sistem hukum Islam, akan tetapi dari sudut pandangan bisnis dan komersial, seseorang dapat mengelompokkan kontrak tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam ekonomi dan sistem keuangan. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori besar, yaitu yang pertama ada kontrak transaksional. Kontrak transaksional berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran penjualan dan perdagangan komoditas dan jasa. Inti kontrak transaksional didasarkan pada aktivitas perdagangan atau pertukaran. Pertukaran dapat berbasis on the spot atau berjangka dan dapat berupa pertukaran komoditas dengan komoditas, jual beli barang dengan harga tertentu, atau jual beli dengan utang. Berbagai kontrak ini menciptakan aset yang bisa menjadi basis peluang pendanaan dan investasi. Karena ini pertukaran ini membentuk inti sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Yang kedua ada kontrak pembiayaan. Kontrak pembiayaan menawarkan jalan untuk menciptakan dan memperluas kredit, memfasilitasi pembiayaan kontrak transaksional, dan memberikan saluran untuk pembentukan kapital dan mobilisasi sumber daya antara investor dan pengusaha. Yang ketiga ada kontrak intermediasi. Kontrak intermediasi adalah kontrak yang memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang efisien dan transparan. Kontrak ini memberikan kepada agen ekonomi seperangkat alat untuk melakukan intermediasi keuangan sekaligus menawarkan jasa profesional untuk aktivitas ekonomi. Yang keempat ada kontrak kesejahteraan sosial. Kontrak kesejahteraan sosial ialah kontrak antara individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu. Yang B, instrumen keuangan syariah primer. Yang A, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul mal, pemilik dana, dan mudharib atau pengelola dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Yang keempat ada salam dan salam paralel. Salam adalah akad jual beli muslam fi'ih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam alaihi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada si penjual dan si pembeli. Yang kedua ada barang dan uang. Yang ketiga ada sihot atau lapas akad. Yang kelima ada istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni, pembeli, dan as-sani, produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasin produsen untuk menyediakan al-mashu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang sudah disepakatin. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
Yang keenam ada ijarah dan ijarah mutayyah bitamlik. Ijarah mutayyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Yang ketujuh ada wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas wadiah yad mudamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad mudamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima penitip. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad amanah, penerimaan titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rindi Antika. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Siti Fatimah tentang instrumen keuangan syariah primer. Yang ke-8 itu ada qard dan qard hasan. Pinjaman qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan. Kewajiban peminjam lunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Qard hasan adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Yang ke-9, sarf. Sarf adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran atau mata uang atau suatu valuta dengan valuta lainnya. 10 ada wakalah. Wakalah adalah akad pemberi kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa atau nasabah kepada wakil atau penerima kuasa atau bank untuk melaksanakan suatu taukil atau tugas atas nama pemberi kuasa. 11. Kafalah. Kafalah adalah akad pemberi pinjaman yang diberikan oleh kafil atau penerima jaminan dan pinjaman tertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. 12. Hiwalah. Hiwalah adalah pemindahan pengalihan hak dan kewajiban baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang dan jasa pemindahan atau pengalihan dana dari satu orang ke orang lain atau satu pihak ke pihak lain. Selanjutnya, instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Apa saja yang termasuk ke dalam instrumen keuangan syariah sekunder? Yang pertama yaitu ada dana mudharabah atau mudharabah fund. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham biasa perusahaan atau common stock. Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam diperbolehkan. Yang ketiga, obligasi muqarradah atau profit sharing bond. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Yang keempat, obligasi bagi hasil atau profit sharing bond. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil, jenis ini diperbolehkan. Yang kelima, saham preferen atau preferred stock. Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga, maka dilarang menurut hukum Islam. Selanjutnya, pengembangan instrumen keuangan syariah. Di samping adanya instrumen-instrumen keuangan utama, maka perkembangan ke depan perlu dipikirkan lebih jauh adanya instrumen-instrumen keuangan lainnya sebagai bahan kajian dalam hukum Islam, yaitu yang pertama option, kedua future contract, ketiga forward purchase, 4 interest rate cap, 5 forward rate agreement, yang keenam adalah repurchase agreement. Berikut adalah beberapa sekuritas yang diperbolehkan atau dengan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama, saham atau ekuitas atau shares. Investasi pada saham sudah seharusnya menjadi preferensi bagi para investor muslim, yaitu untuk menggantikan investasi pada interest yielding bonds atau sertifikat deposito. Equity dapat dijual kapan saja pada pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Sementara mudharabah dan musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan sahibul mal dan perusahaan sebagai mudharib.
Yang kedua, pasar sekunder Islami. Diperbolehkannya jual beli saham sesuai dengan harga pasar memungkinkan terjadinya jual beli saham di bursa efek sebagai pasar sekunder. Pasar modal adalah sarana untuk proses alokasi modal. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai penilai kontinu terhadap nilai sebuah perusahaan. Yang ketiga, margin trading. Margin trading adalah aktivitas penjualan kredit. Penjualan saham secara margin, maka para investor diperlukan untuk mempunyai deposit pada broker yang nilainya merupakan persentase tertentu dari saham yang akan dibeli. Selanjutnya, broker meminjamkan dulu dananya untuk membeli saham yang diminta. Yang keempat, Islamic bonds. Islamic bonds atau muqarrada bond diajukan sebagai alternatif pengganti interest bearing bonds. Islamic bonds dikeluarkan perusahaan dengan tujuan pendanaan proyek tertentu yang dijalankan perusahaan. Proyek ini sifatnya terpisah dari aktivitas umum perusahaan. Keuntungannya didistribusikan secara periodik berdasarkan presentasi tertentu yang telah disepakati. Presentasi ini merupakan rasio pembagian keuntungan sehingga menggunakan basis profit loss sharing. Yang kelima, pasar sekunder untuk bonds. Perdagangan obligasi di pasar sekunder mengemuka untuk tujuan likuidasi. Hampir semua Islamic bonds dibeli untuk investasi jangka panjang sampai jatuh tempo. Islamic bonds tidak diperbolehkan dalam Islam karena di dalamnya terdapat jual beli hutang. Yang keenam, derivatif dalam perspektif syariah. Derivasi merupakan salah satu bentuk rekayasa keuangan dalam mendesain strategi dan solusi inovatif untuk menjamin risiko. Hal yang banyak digunakan diantaranya adalah forward atau future dan option. Forward adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan dengan harga yang ditetapkan untuk disepakati, sedangkan option adalah hak dan bukan kewajiban untuk membeli atau menjual underlying aset dengan harga dan waktu penyerahan yang disepakati. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan tentang instrumen keuangan syariah.